Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasya Amira dari unit Bimba AIUEO Pandanraya 03377. Akan menjawab beberapa pertanyaan tugas di luar kelas hari ketiga. Tugas ke-1 menjawab pertanyaan mengenai job description. Ada beberapa bagian pertanyaan, yaitu bagian A mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil dan terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Tentunya motivator harus membujuk anak dengan lembut, ramah, dan penuh kasih sayang tanpa memaksa. Motivator dapat mengajak anak bermain terlebih dahulu, memberikan perhatian, serta menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak merasa nyaman untuk masuk kelas. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jawabannya adalah motivator harus menyenangkan anak dengan sabar, mencari tahu penyebab anak menangis, lalu memberikan pelukan, perhatian, dan kata-kata yang menyenangkan agar anak kembali merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Jawabannya adalah motivator harus menegur anak dengan lembut dan mengarahkan anak kepada kegiatan yang positif. Motivator juga perlu mengajarkan sikap saling menghargai dan menjaga suasana kelas tetap kondusif. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak murid yang melamun? Jawabannya adalah motivator harus mengajak anak kembali fokus dengan cara yang menyenangkan, seperti mengajak berbicara, memberikan permainan edukatif, atau memberikan kegiatan yang menarik sesuai minat anaknya. Pertanyaan bagian B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang pertama, mengevaluasi perkembangan belajar anak. Yang kedua, menyiapkan alat permainan edukatif dan media belajar anak. Yang ketiga, membuat laporan perkembangan murid. Selanjutnya, yang keempat, berkomunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan anak. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan belajar. Yang keenam, mengikuti briefing atau evaluasi bersama kepala unit. Selanjutnya, pertanyaan bagian C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tentunya menyambut murid dengan nyaman dan penuh semangat, ramah, menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Selanjutnya, mendampingi anak bermain sambil belajar, memberikan motivasi kepada murid agar senang belajar, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, mengamati perkembangan anak, perilaku anak, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Selanjutnya, bagian D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Tentunya motivator harus pintar-pintar mengamati perilaku anak saat bermain dan belajar, mengajak anak berbicara dan berinteraksi, memberikan berbagai pilihan kegiatan untuk melihat anak minatnya condong ke sebelah mana, menjalin komunikasi dengan orang tua mengenai kebiasaan anak di rumah, mendampingi anak secara langsung agar kita lebih memahami karakter anak, karena kan karakter anak berbeda-beda. Tugas yang kedua yaitu menjawab atas pertanyaan, tema, tugas, dan tanggung jawab motivator. Bagian A, pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AIUEO. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai motivator? Jawabannya adalah
Target suasana dan kegiatan di kelas di Bimba AIUEO adalah menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menumbuhkan minat belajar anak sehingga anak merasa senang datang ke Bimba. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Yang pertama, bersikap ramah, sabar, dan penuh kasih sayang. Yang kedua, menggunakan metode bermain sambil belajar. Yang ketiga, memberikan motivasi dan penghargaan kepada anak. Yang keempat, menyesuaikan kegiatan dengan minat dan perkembangan anak. Yang kelima, menjadikan kelas sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar. Terus bagian yang B, pertanyaannya adalah apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Jawabannya adalah tanggung jawab utama motivator di Bimba adalah menumbuhkan minat belajar anak dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tentunya selalu menyenangkan, sehingga anak merasa bahagia dan termotivasi untuk belajar tanpa paksaan. Selanjutnya bagian C, pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Tentunya motivator harus mengawasi anak dengan baik, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, memastikan alat bermain aman digunakan, serta menghindari hal-hal yang dapat membahayakan anak. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas menjadi kelas nyaman? Jawabannya adalah motivator harus menciptakan suasana yang ramah, senang, tenang, bersih, dan selalu menyenangkan agar anak merasa betah dan nyaman saat belajar. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Jawabannya adalah motivator harus bersikap sabar, lembut, perhatian, mendengarkan anak, membantu anak ketika mengalami kesulitan, serta memberikan semangat dan pujian kepada anak. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Jawabannya adalah motivator harus menggunakan permainan edukatif seperti lagu, cerita, dan kegiatan kreatif yang menarik agar anak merasa senang selama belajar. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jawabannya adalah motivator harus memberikan kegiatan sesuai minat anak, mengamati kegiatan anak, dan memberikan kebebasan memilih aktivitas belajar yang disukai anak tersebut. Namanya anak-anak pasti berbeda-beda minat belajarnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor ke-6 adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya. Tentunya ya, motivator harus memahami tahapan perkembangan setiap anak dan memberikan kegiatan belajar yang sesuai dengan usia, kemampuan, dan perkembangan anak agar anak cepat belajar dengan optimal. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.